Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, kita berjumpa di dalam forum UI Watch. Kali ini bersama Bang Asrul Harun dan juga Bang Hasril Hasan, yang keduanya adalah tokoh senior di dalam politik dan ekonomi dan mengetahui kondisi politik dan ekonomi Indonesia secara makro maupun secara mikro ya. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan dengan peranan seorang menteri yang sedang trending, yaitu Purbaya Yudi Sadewa ya. Nah, dalam hal ini Bang Hasril Hasan ya, bagaimana mengenai peranan Pak Purbaya ini? Apakah ini menunjukkan kemajuan-kemajuan yang signifikan dan positif bagi perekonomian Indonesia? Bagaimana, Bang Hasril Hasan? Bang Hasril Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur dengan diangkatnya Insinyur Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang nampaknya berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Menteri-menteri sebelumnya bukannya orangnya bodoh, orangnya pintar, tapi tidak berani memegang amanah bahwasanya sebagai Menteri Keuangan itu adalah sebagai bendahara negara, megang duit negara yang banyak sekali. Dan itu merupakan godaan yang lazim, bahwasanya menteri itu sering tergoda oleh atasannya, mungkin presiden yang merupakan representasi dari parpol. Dia sering katakanlah minta tolong kepada Menteri Keuangan, bayar dong duit ini sekian, bayar ini sekian, bayar itu sekian. Nah, kalau Menteri Keuangan yang tidak punya keberanian membela kebenaran, yang tidak amanah bahwa ini bukannya duit dia, tapi adalah duit negara yang dipercayakan kepada dia untuk dikelola secara sehat, rusaklah. Jadi sebagai Menteri Keuangan bukan hanya faktor pintar yang diperlukan, tapi faktor amanah. Artinya dia lebih populis ya dalam hal ini, lebih memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rakyat ya, bahwa Purbaya sebagai Menteri Keuangan dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat, yaitu agar ekonomi di sektor real dapat bergerak lebih baik lagi. Apakah begitu? Insya Allah, artinya itu satu modal yang baik sebagai seorang pejabat negara yang megang uang triliunan, itu sebagai menteri yang yang punya peranan yang lebih baik lagi ke depannya, kelihatannya begitu. Menteri Keuangan itu nggak bisa orang yang sifatnya boros gitu. Menteri Keuangan, kita ambil contoh sekarang begini ya, Rasulullah Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin. Dia dikenal sebagai orang yang jujur, bukan oleh orang Islam, tapi oleh omnya sendiri yang namanya Abu Lahab. Abu Jahal itu dia bandit ya zaman dahulu kala ya. Dia kalau mau pergi kemana-mana, keluar kota katakanlah, dia menitipkan uangnya kepada Muhammad. Kenapa? Karena dia merasa aman kalau duit itu dipegang oleh orang yang amanah seperti Muhammad. Ya, berarti faktor kejujuran itu jadi dasar ya, fondasi bagi seorang pejabat ya. Ya, apalagi Menteri Keuangan, saya tekankan, apalagi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu mungkin kalau terkesan pelit ya memang begitulah, memang mesti begitu. Kalau Menteri Keuangan boros ya negara ini udah tenggelam lah. Baik. Nah, bagaimana menurut Bang Asrul Harun peranan Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan? Apakah dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konstelasi politik negara kita? Kebetulan dia itu Purbaya ini sejalan dengan
watak dan kepemimpinan Prabowo. Memberantas korupsi itu. Jadi orang yang berintegritas, berbangsa dan bernegara, mementingkan rakyat, masyarakat, bukan mementingkan atasan, bukan mementingkan golongan atau partai. Yang kita lihat selama ini hampir 20 tahun, Ani ini yang dipuja-puja, memang digadang-gadang. Saya sudah baca 1 tahun kedua aja dari SBY, ini manusia alat pemuas kekuasaan eksekutif. Baik. Jadi apa kata presiden? Iya. Apa-apa, bahkan JK sendiri tidak dianggap, walaupun JK itu statusnya wapres atau menjadi presiden. Kalau SBY sedang berada di luar negeri, pejabat presiden dia waktu itu. Dia pejabat presiden, tidak dianggap sama si Ani ini. Jadi kalau orang katakan orang tidak beretika dan tidak bermoral, itu yang saya lihat pertama. Betul. Jadi ini manusia iblis. Saya katakan. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat yang senang. Kenapa? Ajukan kenaikan. Baik departemennya, apalagi kepolisian, cepat dia naikin sama si Ani ini. Oleh karena itu, dia itu dipuja oleh para pejabat baik pun dan konglomerat yang mementingkan golongannya sendiri ya. Dia tidak berpartai. Pribadinya, kalau saya lihat. Kalau dia punya partai, ketahuan partainya apa. Nah, apalagi kenaikan yang dibuat bahan bakar minyak dulu, sehingga ditantang oleh Kik Yuangi, di breakdown itu datanya ada di TV One. Kalau tidak salah saya 4.000 perak per liter BBM itu. Diajak, saya berani pertanggungjawabkan. Diskusi di forum terbuka sama si Ani, kata Kik Yuangi. Disitulah saya salut kepada Kik Yuangi, orang non pribumi tetapi lebih pribumi. Nasionalismenya tinggi. Sangat tinggi. Itu. Sehingga timbul istilah sama dia itu Itachi. Nggak tahu apa tapi Cina. Itu istilah keluar sama dia. Dia nggak suka karena dia tahu. Itachi itu Jokowi itu hitam tapi Cina. Dia tahu bahwa itu penipu bandit semua. Itulah yang nggak disukai oleh 9 naga dia ini. Jadi selain kejujuran, ternyata sosok Purbaya ini punya keberanian yang sangat besar ya untuk mendobrak apa yang selama ini menjadi hambatan perekonomian negara kita ya. Itulah dia itu kalau saya sebut mutiara di ranah tanah Siliwangi atau harimau Siliwangi lambangnya. Untuk memberantas bandit-bandit perampok di negeri ini yang membuat rakyat Indonesia jadi miskin. Mudah-mudahan saya selalu doakan terhadap Purbaya. Ya Allah ya Tuhan, selamatkan dia, panjangkan umurnya, berikan dia perlindungan. Nggak salah lagi Prabowo mengangkat dia sebagai Menteri Keuangan. Di sudut-sudut mana dia dah tahu, dia periksa. Uang yang tersimpan tidak bergerak terletak di situ sehingga pergerakan ekonomi tidak jalan. Dibongkar. Siapa lagi? KDM kemarin kebongkar lagi sama dia. Dia tahu karena dia punya ilmu tentang uang ekonomi dan punya data dana yang tersimpan di BI ya. Itu. Kalau yang lain mana ada? Ini itulah Purbaya. Siapa siara mau korupsi, Menteri Perumahan, tahu dia ada uang dana berapa di sana. Nggak boleh uang itu yang nganggur, bergerak sehingga berputar ekonomi itu. Ini betul orang, yang lain orang-orangan. Pejabat. Mudah-mudahan dia dipanjangkan umur, dilindungin,
berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan informasinya juga kan yang beredar bahwa dia mendapatkan ancaman-ancaman atau teror-teror ya atas tindakannya yang berani tersebut ya. Nah bahkan beritanya sampai dia dibantu untuk dijaga rumahnya dengan kesatuan polisi militer ya. Nah ini bagaimana melihat ini Pak? Oh iya, karena itu mafia bandit yang untuk merampok negara ini, dia selalu berusaha menghancurkan Purbaya ini supaya tercapai targetnya. Baik. Jadi oleh karena itu ancaman-ancaman itu dia sudah diproteksi oleh presiden dan dia sudah mengatakan dia tidak takut terhadap ancaman-ancaman itu. Karena biasa di backup oleh RI1 ya. di backup. Jadi orang bandit dan pencoleng memanipulasi ini memang nggak suka sama dia. Ya, baik. Biasa itu. Nah, untung mentalnya kuat Purbaya ini. Jadi dia benar-benar Bekerja untuk rakyat ya. bekerja. Muncul dari Jawa Barat ini seorang tokoh seperti harimau. Itulah harimau Siliwangi, lambang Siliwangi. Mudah-mudahan Luar biasa. Mudah-mudahan ya luar biasa dia. Nah, Ya. kembali ke Bang Hasril Hasan ya. Nah ini kan ada temuan ya dari Pak Purbaya mengenai uang yang tersimpan ratusan triliun di Ya. BI ya. Ya. Juga dari Pemprov atau Pemda. Ini sebenarnya arahnya kemana ya dari Pak Purbaya ini dengan temuan ini? Apakah itu akan kembali dialirkan melalui bank-bank, melalui UMKM atau bagaimana? Menurut Bang Hasril Hasan. Kalau memang ternyata setelah diperiksa untuk uang tidak bertuan, katakanlah uang yang mungkin berasal dari korupsi, lebih baik diambil aja oleh negara dan diinvestasikan di sektor real supaya ekonomi Indonesia bergerak. Jadi saya sangat mendorong Pak Purbaya itu kalau mau lebih sukses lagi harus masuk ke sektor real, harus men-encourage, mendorong sektor real supaya lebih bergairah, karena dia pernah mengatakan kan, dia pernah ngeledek ini Pak kok dia ada joke apa, dibilang Pak SBY kok cuma nyanyi-nyanyi aja, kok pertumbuhan ekonominya 7%. Ya. Jokowi yang kelihatannya kerja keras Untuk infrastruktur ya. Tahu dia 5%. pertumbuhannya cuma 5%. Bahkan di bawah pernah di bawah 5% ya. Itu kenapa? Karena Jokowi itu memilih sektor real, tapi sektor real yang salah. Iya. Sebetulnya yang sekarang ini yang sangat terbuka untuk sektor real untuk digenjot yaitu pertanian. Pertanian prioritas ya. Pertanian prioritas. Jadi ada dua sasaran. Kalau pertanian itu diperbaiki dengan reformasi pertanian, maka pendapatan masyarakat akan tinggi dan postur APBN kita akan menguat. Iya. Pendapatan nasional akan meningkat bisa di atas 5%. Prioritas selanjutnya apa selain pertanian? Apakah habis itu energi ataukah energi yang sudah di depan mata ini kan tahun 2023 itu ditemukan cadangan minyak raksasa di Nanggrawacaya Darussalam 7,3 miliar barrel. Itu kalau dinilai dengan uang 7,3 miliar dolar. Luar biasa. Nah, itu kalau saya gampang-gampangan saja, itu sebagian bisa diinvestasikan di pendidikan misalnya. Enggak, dititipkan di pemerintah, tapi untuk sebagai cadangan siaga, karena sewaktu-waktu Indonesia mengalami krisis beras atau krisis energi dia punya uang untuk mengimpor segera. Jadi sesuai dengan tujuan untuk ketahanan energi nasional. Iya. Indonesia ini sekarang jauh dari ketahanan energi dan jauh dari ketahanan pangan, karena dulu pemerintahan Soeharto pernah mengatakan kalau ketahanan energi bisa dicapai itu Indonesia setiap harinya harus bisa menyediakan 1 juta barrel minyak mentah. Itu harus tersedia di
Indonesia yang siap dikonversikan menjadi BBM. Padahal sekarang mungkin berkisaran 600.000 atau 700.000 barrel per hari, ya itu sangat rendah sekali ya. Sangat rendah. Ya, di sektor energi juga ada informasi bahwa Menteri Purbaya juga mendorong pembangunan kilang minyak ya di Kalimantan itu. Nah itu terhambat selama ini, itu yang diungkap oleh Menteri Purbaya. Bahwa Pertamina ini sangat lambat atau bahkan dianggap malah menghambat. Ini apakah nanti dananya juga dialirkan harus ke arah pembangunan kilang minyak tersebut? Nah, bagaimana menurut Bang Ya memang. Jadi untuk suksesnya ketahanan energi ini, satu energinya harus ada, yaitu crude oilnya. Yang kedua, kilang harus ready to convert minyak mentah menjadi BBM dan after gas. Artinya proses refinery-nya itu harus kita olah sendiri, tidak bergantung pada negara lain seperti Singapura, Malaysia. Lama lagi kalau mengirim barang, kalau kita pakai refinery di Singapura, kita ngirim ke Singapura nanti terhambat. Belum lagi kalau refinery di Singapura juga lagi dipakai oleh kepentingan negaranya sendiri. Kan susah berebut-rebut. Ya, artinya dalam hal ini Menteri Purbaya pun harus mampu, dan memang dia sudah ada niatan untuk itu ya, mendobrak dominasi ataupun hegemoni dari Singapura dan Malaysia ya. Oke. Nah, selain migas, sektor energi apa lagi? Apakah seperti untuk pengolahan nikel gitu, ataukah ada yang lain, Bang Asri? Selain migas, apakah nikel, batu bara, atau apa lagi yang harus nikel kan kemarin seperti diungkap oleh Faisal Basri, malahan ekspor nikel aja dari Indonesia ke Tiongkok itu tidak tercatat di dalam APBN. Gila, negara punya ekspor tapi nggak tercatat, duitnya kemana larinya? Bingung saya jadinya. 5,43 juta. 5,4 juta, luar biasa besar. Itu harusnya pembangunan smelter itu harus bisa membantu supaya tidak terjadi penumpukan kasus-kasus ekspor yang tidak tercatat itu ya. Siapa pelakunya, tahu nggak? Ya, siapa Bang Asri? Pelakunya yaitu Erlangga Hartarto. Tangkap, periksa, bandit. Sama sama Jokowi, dia kong kali kong. Anaknya Jokowi, Bobi Nasution sama istrinya tangkap, termasuk si Luhut juga. Ini orang yang mengekspor, uangnya nggak ada, nikelnya 5,4 juta. Itu keterangan Faisal Basri. Ini harus ditangkap eranya Prabowo. Tangkap, periksa, ambil uang sita. Ini nggak manusia, ini adalah Dracula, penghisap darah rakyat Indonesia. Ya, tidak heran Purbaya akhirnya diancam ya, ada yang menteror dia. Oh iya, itu udah jelas. Sudah mengarah, orang-orangnya siapa yang korup ya. Makanya ditempatkan tentara menjaganya itu. Tapi Prabowo jangan, harus berlaku efisien, praktis, simpel. Tangkap. Periksa. Tangkap Jokowi. Masuk Jokowi itulah biang keroknya di Republik ini. Presiden, saya heran. Apalagi dia dikatakan Raja Jawa. Saya aja sakit hati. Mau saya mencekein si Bahlil itu. Penghinaan terhadap Hamengkubuwono. Di Republik ini Raja Jawa itu Hamengkubuwono. Yaitu daerahnya istimewa Yogyakarta. Raja Jawa sebenarnya. Raja Jawa sebenarnya dia. Tapi dia tidak ada pernah mengaku. Dia berjuang. Ini ada PKI. Dikatakan Raja Jawa sama si Bahlil ini. Ini bukan Raja Jawa, Raja Lenong. Bangsa, saya sakit hati, saya bukan orang Jawa, tapi saya menghormati Hamengkubuwono. Perjuangannya terhadap mempertahankan kemerdekaan ini. Perlu peranan Pak Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo. Kelihatannya begitu. Bisa. Diminta bisa. Mau dia pasti. Dia pasti mau. Jadi inilah Bahlil ini harus ditangkap, mengadu domba.
mengapa dikatakan tadi saya tertarik terhadap ekonomi ini sehingga tidak produktif 5% kenaikannya. Mengapa? Tahu nggak? Apa itu? Moto orang komunis ini yang saya belajar kelas 1 SMA di Medan dulu, dibuat rakyat susah, miskin, subur lah itu komunis. Itu dibuat. Memang sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Karena Jokowi ini, bayangkan, keluarga PKI, Kepres berapa? 7 tahun 2023, kalau nggak 27, 2003 dibuat Jokowi. Itu harus dibubarkan Prabowo. Bahwasanya anak-anak PKI ini korban dari TNI. Sama Impres yang dibuat Jokowi. Itu harus sebentar kok. Rubah, batalkan ya. Yang sudah digugat ke Mahkamah Agung sampai sekarang belum selesai untuk dibatalkan. Masa anak-anak PKI ini korban dari TNI? Kasihan lah. TNI ini korban dari musuh komunis itu cuma ada 2. Tahu nggak? Siapa itu? Pertama TNI. Yang kedua Islam. Kedua orang umat Islam. Ayo itu, dua itu. Sekarang anak PKI itu. Memang saya tahu itu desain PKI. Saya berkenalan dengan Lekra, ketua Lekra di Jakarta ini. Bakal akan terjadi nanti karena ini sudah hamil 8 bulan. Jadi tadi disebut-sebut sampai Prabowo menarik atau meminta TNI ikut melindungi pejabat seperti Pak Purbaya. Ini apakah memang ada krisis kepercayaan terhadap kepolisian kita? Oh iya, kalau polisi ini tahu nggak? Tidak bisa dipercaya. Tahun 60 orang tua-tua udah bilang, kalau udah tamat SMA mau jadi apa? Jadi polisi. Jangan kau jadi polisi. Mengapa? Kau disumpahin orang lebih banyak. Karena polisi ini nggak bisa dipercaya. Saya ditipu oleh polisi. Saya angkatan pertama AAK sama Widodo Kapolri. Itu angkatan saya. Itu testing aja, baru testing dan minta duit polisi itu masa di Komda dulu tahun 65. Memang terkenal sangat korup ya. 10 kawan saya, 7 orang bandit, 3 yang jadi dapat bintang 4 Widodo, 1 lagi Ansarum bintang 2, 1 lagi yang namanya Slamet Stopo bintang 1. Nah itu kawan saya 3 ini. Saya tahu benar. Nipu, saya pun ditipu sama kawan saya yang jadi polisi kok. Ada kawan saya bunuh diri di Semarang, kombes pangkatnya. Nah itulah itu. Jadi janganlah. Baik, terima kasih. Berarti kita membutuhkan ya sosok-sosok seperti Purbaya di masa mendatang yang jujur dan berani mendobrak sistem yang korup ini. Baik, akhirnya kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perekonomian dan politik negara kita. Veritas, probitas, justitia. Racikan Berita 1.